Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat datang untuk mengambil motornya di kantor polisi, Sarah tak pernah menyangka akan menghadapi pemerasan brutal dan duel tak seimbang. Bagaimana reaksi seorang gadis muda melawan 5 polisi sekaligus dan apa yang terjadi setelahnya? Saksikan kisah nyata keberanian ini. Momen penuh ketegangan di kantor polisi. Siang itu, panas menyengat langsung menusuk kulit siapa saja yang melintas di halaman kantor polisi. Langkah Sarah mantap, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan kegugupan. Ia mengenakan seragam putih abu-abu yang rapi, sepatu sneakers putih yang kontras dengan aspal hitam di bawahnya. Di tangannya, sebuah map berisi dokumen pembayaran tilang dipegang erat. Ia sempat menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya melangkah mendekat ke pintu utama. Sambil menahan terik, Sarah berdiri tegak di depan pos penjagaan dan mengucapkan salam. Suaranya terdengar agak gemetar. "Permisi Pak, saya mau ambil motor saya." Petugas yang berjaga mengamati Sarah dari ujung kepala sampai kaki. Satu tangannya menahan map, tangan lain sedikit bergetar. Ia berusaha tampak tenang di hadapan polisi, meski dadanya berdebar. Pandangan beberapa orang di halaman itu tertuju padanya. Sebagian tampak penasaran, sebagian lain mungkin mengira dia hanya anak SMA biasa yang datang karena urusan sepele. Padahal urusan yang dihadapinya tidak sesederhana itu. Petugas kemudian mengarahkan Sarah ke ruang administrasi. "Silakan ke dalam enduk, urus dulu berkasnya, nanti ambil motornya ke bagian belakang." Sarah menuruti instruksi tanpa banyak bicara. Ia berjalan melintasi lorong kantor polisi yang terasa asing dan menegangkan. Setiap langkah terasa berat karena ada banyak pasang mata yang memperhatikannya. Begitu sampai di ruang administrasi, ia menyerahkan map dan semua dokumen pembayaran. Petugas mengecek data dengan teliti, lalu berkata, "Sudah lengkap semua. Nanti kamu tinggal temui Pak Heru di belakang untuk pengambilan kunci motor." Rasa lega sempat muncul di wajah Sarah meski hanya sekejap. Begitu keluar dari ruang administrasi, Sarah kembali mengatur napas. Ia tahu urusannya belum selesai. Masih ada satu prosedur lagi, dan itu berarti harus berhadapan dengan orang baru yang namanya bahkan belum pernah ia dengar. Pak Heru. Meski sudah membayar semua denda, perasaan was-was tetap mengganggu pikirannya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke arah ruang belakang kantor polisi, berusaha menenangkan diri dan mempersiapkan mental menghadapi apapun yang akan terjadi berikutnya. Prosedur yang mencekam. Setelah menunggu beberapa menit di ruang administrasi, Sarah memperhatikan petugas yang sibuk memeriksa satu persatu dokumen di mapnya. Suasana di dalam ruangan terasa canggung, penuh dengan suara kertas dibalik dan bunyi mesin printer yang monoton. Petugas yang bertugas di loket tampak tegas, namun tidak menunjukkan wajah ramah. Ia membaca formulir pembayaran tilang, mengecek kwitansi, lalu menatap Sarah sekilas. "Lengkap, semua sudah sesuai," ucapnya datar, lalu menyodorkan kembali map tersebut ke arah Sarah. "Kamu tinggal temui Pak Heru di ruang belakang untuk ambil kunci motor." Sarah mengangguk pelan, menahan senyum lega. Sekilas ia berpikir semua proses yang rumit ini akhirnya berakhir juga. Ia sempat membayangkan setelah ini ia tinggal berjalan ke area belakang, mengambil kunci motor, lalu pulang membawa motornya kembali ke rumah. Pikiran itu cukup membuat pundaknya sedikit lebih rileks. Ia berterima kasih singkat kepada petugas dan bergegas keluar dari ruangan itu. Masih membawa map berisi dokumen yang sekarang terasa jauh lebih ringan. Di luar ruang administrasi, langkah Sarah berubah sedikit lebih cepat. Ia melewati lorong-lorong kantor polisi dengan percaya diri, berusaha menyingkirkan rasa cemas yang sedari tadi menempel di dadanya. Suara aktivitas kantor dan percakapan petugas di kejauhan hanya terdengar samar di telinganya. Baginya yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan satu prosedur terakhir sesuai arahan tanpa masalah tambahan. Dengan map di tangan, Sarah berjalan ke arah ruang belakang kantor polisi, mengikuti petunjuk yang diberikan. Di dalam kepalanya, ia sudah membayangkan kunci motor itu ada di genggaman. Ia sama sekali tidak menyangka urusan yang tampak sederhana ini akan berubah drastis begitu ia melangkah ke ruangan berikutnya.
Pertemuan dengan Pak Heru. Sarah membuka pintu ruang belakang dengan sedikit ragu. Begitu masuk, udara di dalam ruangan terasa jauh lebih pengap daripada di lorong tadi. Asap rokok menebal di sudut ruangan menambah suasana tidak bersahabat. Di balik meja besi yang tampak sudah kusam, duduk seorang pria bertubuh sangat besar mengenakan seragam polisi yang terlihat begitu ketat di badan. Otot-otot lengannya mencuat jelas di balik lengan baju yang pendek. Pria itu, Pak Heru, menatap Sarah dengan mata tajam tanpa senyum sedikit pun. Sesaat Sarah berdiri kaku di depan pintu, memperhatikan bagaimana setiap gerakan Heru begitu lambat namun penuh tekanan. Asap rokok mengepul dari ujung bibirnya. Ia mengetukkan jari ke atas meja seolah menunggu Sarah bicara lebih dulu. "Kamu Sarah?" tanyanya dengan suara dalam. Sarah pun menarik kursi di depannya, berusaha duduk setenang mungkin. Meski matanya sesekali melirik Heru, yang kini menatapnya lekat-lekat, suasana ruangan semakin menekan. Tak ada percakapan basa-basi, hanya suara kipas angin tua yang berderit di sudut dan suara napas Heru yang berat. Sarah berusaha menahan gelisah. Ia menunggu berharap proses berikutnya berjalan lancar seperti prosedur sebelumnya. Namun dari tatapan Heru yang dingin, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tahapan terakhir ini. Konfrontasi yang tak terhindarkan. Begitu Sarah duduk di kursi di depan meja, suasana makin terasa tidak nyaman. Heru masih mengamati Sarah dari atas ke bawah, lalu perlahan menyandarkan punggung ke kursi dengan posisi santai, seolah ingin menunjukkan bahwa ia menguasai situasi sepenuhnya. Tanpa basa-basi, Heru berkata dengan nada yang sangat tegas, "Kalau mau cepat keluarin motor, tambah 5 juta. Ia melontarkan permintaan itu seperti hal yang wajar, seakan-akan itu memang prosedur resmi yang harus dijalani semua orang. Sarah spontan mengernyitkan dahi, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia menelan ludah lalu menatap Heru dengan nada keberatan. "Pa, saya cuma anak SMA. Dari mana saya punya uang segitu?" Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tegar. Ia tahu persis semua pembayaran sudah dilunasi sesuai aturan dan tidak ada kewajiban tambahan seperti itu. Namun, Heru tidak bergeming sedikit pun. Ia menatap Sarah dengan sorot mata yang keras dan penuh tekanan. "Kalau enggak mau bayar, motormu di sini bisa sampai kapanpun saya mau," katanya. Kali ini dengan suara lebih rendah, namun terasa mengancam. Ia mengetukkan jarinya ke meja seolah ingin menegaskan ancaman tadi. Tidak ada ruang untuk kompromi di wajahnya, dan Sarah semakin merasa terpojok. Beberapa detik keheningan terasa berat. Sarah menundukkan kepala, berpikir keras. Ia sadar situasinya kini sudah jauh di luar jalur prosedur resmi. Apa yang dihadapinya bukan sekadar birokrasi lambat, melainkan penyalahgunaan wewenang secara terang-terangan. Meski takut, ia tahu harus memutuskan, menuruti permintaan Heru atau melawan risiko yang lebih besar lagi di kantor polisi itu. Sarah menarik napas dalam-dalam lalu mengangkat dagunya. Ia sadar benar jika ia diam saja, permintaan seperti ini pasti akan terus berulang pada orang lain. Maka dengan suara lantang yang berusaha ia jaga tetap stabil, ia berkata, "Pah, itu pungli. Saya sudah bayar resmi semua dendanya." Kata-kata itu keluar jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Meski begitu, ia tak bisa menutupi getaran di kedua tangannya yang masih berusaha ia sembunyikan di balik meja. Ia tahu dirinya sedang mengambil risiko besar dengan bicara sejujur itu di hadapan seorang polisi. Reaksi Heru langsung terasa. Pria itu berdiri dari kursinya dengan gerakan kasar, tubuhnya yang besar dan berotot seolah memenuhi seluruh ruangan. Tanpa melepas tatapan tajam, Heru mendekat setengah langkah, membuat jarak antara mereka hanya beberapa puluh sentimeter. "Berani kamu ngomong gitu sama saya?" Suaranya keras, berat, dan jelas bernada ancaman. Udara di ruangan seketika berubah. Tidak ada suara lain kecuali detak jantung Sarah yang semakin kencang. Sarah menelan ludah, namun pandangannya tidak surut. Di bawah tekanan yang begitu besar, ia memaksakan dirinya untuk tidak memalingkan muka. Dalam hati ia sadar jika ia mundur sekarang, Heru akan semakin menjadi-jadi.
Pilihan yang tersisa hanya dua, menyerah atau melawan. Namun naluri keadilan dalam dirinya menolak untuk pasrah begitu saja. Sarah tetap duduk tegak, menahan gemetar, dan mencoba mengatur napas supaya tetap tenang. Ketegangan membeku di ruangan pengap itu. Heru berdiri kaku. Kedua tangannya terkepal di sisi badan. Sorot matanya tak pernah lepas dari wajah Sarah. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi celah kompromi. Suasana jadi seperti arena duel diam-diam di mana hanya keberanian dan tekad yang akan menentukan siapa yang bertahan. Sarah tahu setelah ini apapun bisa terjadi, tapi ia sudah menegakkan kepalanya sendiri di depan ketidakadilan. Heru menilai Sarah dengan pandangan penuh penekanan. Matanya mengamati dari ujung kepala sampai kaki. Ketika ia merasa cukup puas membuat lawannya gentar, senyum sinis pun muncul di wajahnya. Ia memiringkan kepala lalu berkata dengan nada yang jelas menantang. "Kalau enggak suka, ayo kita selesaikan di halaman. Saya mau lihat seberapa beraninya anak sekolah kayak kamu." Suara Heru berat dan mengintimidasi, seolah sengaja ingin mempermalukan Sarah di depan siapa saja yang menyaksikan nanti. Tantangan itu tidak main-main dan seluruh ruangan seolah jadi semakin sempit karena tekanan yang ia berikan. Sarah menatap Heru dengan cemas. Ia tak menyangka urusannya mengambil motor bisa berubah menjadi seberbahaya ini. Tangan Sarah mencengkeram erat pinggiran kursi.